Kisah diawali dengan menampilkan wanita super cantik bernama Dolores yang tinggal bersama ayah dan ibunya di daerah pedesaan. Lalu ada seorang pria yang tidak terlalu tampan namun maco abis bernama Teddy yang baru saja tiba di kota. Sebagaimana yang kalian lihat, kisah ini berlatar di Wild West atau era 1800-an di Amerika. Sejak pertama jumpa, Teddy dan Dolores langsung jatuh cinta. Mereka berkenalan dan pergi melancong ke area perbukitan untuk menikmati udara segar dan hamparan pemandangan luas beserta hewan liar. Maklum, era Wild West belum ada tempat hiburan seperti sekarang. Tidak terasa, malam pun tiba. Sudah waktunya si maco mengantarkan pujaan hatinya pulang ke rumah. Baru sampai di pekarangan depan, suara letupan mesiu terdengar samar. Teddy segera mendatangi rumah Dolores seorang diri untuk memastikan keadaan di sana. Mengejutkan, ayah ibu Dolores dibantai oleh sekelompok orang. Teddy tidak tinggal diam, dia langsung melepaskan beberapa tembakan hingga menewaskan para bandit tersebut. Dolores datang dan langsung meluapkan kesedihannya tatkala melihat sang ayah sudah tergeletak tak bernyawa. Tiba-tiba muncul seorang pria dengan kostum serba hitam. Warga sekitar biasanya memanggilnya dengan nama Man in Black atau kita singkat saja menjadi MIB. Dia sepertinya sudah kenal lama dengan Dolores, namun hubungan mereka tidaklah akrab. Teddy yang melihat pujaan hatinya disentuh oleh MIB sontak merasa marah. Bahkan dia menantang MIB untuk adu ketangkasan menembak. Teddy memang jauh lebih andal, tapi sayangnya tembakan tersebut tidak membuat MIB luka, apalagi sampai tewas. Bahkan MIB mengarahkan pistol Teddy tepat di kepalanya. Tangan Teddy seperti kaku, seolah tidak punya nyali untuk meletupkan peluru. Melihat Teddy tidak berdaya, MIB langsung menyeret Dolores ke lumbung untuk menghangatkan suasana malam ini. Teddy yang melihat aksi kasar tersebut marah dan kembali melepaskan tembakan, namun lagi-lagi muntahan peluru dari senjata Teddy sama sekali tidak melukai MIB. Alhasil, Teddy seolah bangkit dari kematiannya. Sekarang dia sedang berada di dalam kereta api menuju ke suatu tempat. Perfect is boring. Semua kisah dan adegan yang kalian saksikan barusan hanyalah sebuah rekayasa dari tahun 2058. Tempat tersebut diberi nama Westworld, sebuah wahana permainan yang dihuni oleh para robot atau disebut host untuk menemani pengunjung manusia menikmati waktu mereka. Tidak percaya? Lihatlah adegan ini. Seorang staf programmer bernama Bernard sedang memeriksa ruang pendingin tempat hasil karyanya disimpan. Di sana dia bertemu dengan Dr. Ford, sang pimpinan tertinggi ilmuwan sekaligus pencipta para host. Ford sedang menguji hasil karyanya. Ada sepasang pengunjung yang baru tiba di Westworld. Mereka bukan host, melainkan manusia. Sheriff kota mengajak pria dan wanita tersebut menjelajah daerah perbukitan. Tiba-tiba di perjalanan, ada satu mayat yang tewas terkapar. Kemudian sheriff pun mendadak error. Bernard langsung menarik sheriff dari Westworld dan memperbaikinya di kantor. Kebetulan ada desainer host, Lee, dan head of quality control, Teresa, yang sedang melihat Bernard mengotak-atik sheriff. Diagnosis sementara, kerusakan terjadi karena sistem pembaruan yang belum berjalan sempurna. Bernard berjanji akan segera menyelesaikan problem tersebut. Kembali ke Westworld, tampak pengunjung lainnya, seorang anak kecil yang ditemani ayah dan ibunya sedang melihat Dolores melukis pemandangan dan beberapa ekor kuda. Bocah tersebut dipanggil oleh Dolores, kemudian dipersilahkan untuk memberi makan kuda. Si lelaki kecil takjub melihat semua keindahan yang ada di sini. Meski demikian, dia sadar bahwa semua ini tidaklah nyata. Malam harinya, seorang pegawai bandar undi nasib yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya didatangi oleh MIB. I told you, I didn't. Ketika sedang memperbaiki host, Bernard dapat kabar dari stafnya tentang salah satu robot yang baru saja bikin onar. Bernard langsung ke TKP untuk memeriksa mesin ciptaannya tersebut. Walter, begitulah nama host yang kerap bikin onar dan sering membunuh para host lainnya, sehingga membuat para pengunjung wahana resah. Teresa yang juga ada di TKP menyuruh Bernard segera menyelesaikan masalah ini.
Pagi harinya di area bukit, Bandar Undi Nasib, Casey, ternyata belum mati. Dia disandra oleh MIB, ditanya tentang cara bermain di alam Westworld. Sedikit informasi, MIB bukan host, melainkan pengunjung yang paling lama berada di Westworld. Karena Casey tidak mau buka suara, kali ini barulah MIB benar-benar menghabisinya di tengah pemandangan yang indah. Time to dig deeper into yours. Di pagi yang sama, mendadak ayahanda Dolores error. Sebelum hilang kesadaran, dia sempat mengatakan kepada putrinya untuk segera meninggalkan tempat ini. Tidak hanya itu, pria yang diketahui bernama Peter tersebut sempat membisikkan sesuatu ke telinga Dolores. Karena panik, Dolores segera mengambil kudanya dan pergi ke kota untuk mencari pertolongan dokter. Setibanya di kota, tidak sengaja Dolores kembali bertemu dengan Teddy. Aneh tapi nyata, meski Teddy sudah pernah mati, ingatannya tentang Dolores masih sangat jelas. Tiba-tiba, sekawanan perampok datang dan menebar teror. Teddy yang mencoba melindungi Dolores harus rela kembali kehilangan nyawa. All the bank. No! Bos rampok meneruskan aksinya, memerintahkan anak buah untuk mengambil berangkas uang di dalam bar. Seorang mucikari yang sering mangkal di bar, Maeve, tidak terima dengan aksi tersebut. Beberapa anggota rampok ditembak di tempat, sementara bos perampok dihabisi oleh pengunjung. Semua aksi ini disaksikan langsung oleh para petinggi perusahaan. Inez! Kondisi Peter diperiksa langsung oleh Dr. Ford. Awalnya Ford menanyakan kepada Peter apa saja tugas dan tanggung jawabnya di Westworld. Kemudian pria tersebut menjawab dengan benar sesuai dengan program. Tak lama kemudian Peter mendadak error, mengatakan kalimat-kalimat yang tidak ada di dalam program. 2 poin penting yang diucap Peter. Pertama, dia harus melindungi Dolores. Dan yang kedua, dia akan segera melakukan aksi balas dendam kepada penciptanya, kemudian menebar teror di dunia nyata. But they will be the terrors of the earth. You don't know anymore, do you? Turn it off. Dolores diperiksa oleh kepala keamanan perusahaan bernama Ashley. Ada hal ganjil ketika Ashley menangani Dolores. Memori host cantik ini tidak bisa dihapus karena dia adalah robot generasi pertama yang dibuat sekaligus dianggap paling spesial. Meski demikian, Ashley bisa memastikan kalau Dolores tidak akan mungkin menyakiti manusia. Westworld kedatangan tamu baru, William dan Logan. Agendanya, 2 pria tampan ini akan bersenang-senang selama berada di wahana spektakuler Westworld. Begitu turun dari kereta cepat, mereka berdua langsung disambut robot cantik. Will dibawa ke ruang kostum untuk memilih pakaian selama berada di Westworld. Singkat cerita, mereka kembali naik ke kereta untuk menuju ke wahana. MIB kembali beraksi, kali ini dia menyelamatkan pria bernama Lawrence dari hukuman gantung. Setelah semua dihabisi, MIB mengatakan kalau Casey lah yang mengantarkan dirinya kepada Lawrence. Kemudian MIB melemparkan potongan kulit kepala bergambar labirin kepada Lawrence. MIB minta Lawrence antarkan dia ke tempat tersebut, bukan dengan cara baik-baik, melainkan dipaksa. Sebelum kita melihat petualangan Will dan Logan, tengok sejenak adegan Dr. Ford dan Bernard di kantor Westworld. Dalam narasinya, Ford mengatakan bahwa dirinya lah yang menciptakan kehidupan sekaligus konflik di Westworld. Meski kekuasaan Tuhan tidak bisa dibandingkan oleh entitas apapun, namun pria tua ini seolah bertindak seperti yang maha kuasa.
Berhubung William adalah pria berhati baik, dia mau menolong host pria yang jatuh di hadapannya, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak perlu dilakukan. Logan menarik Will agar segera meninggalkan host tersebut, lalu matanya tiba-tiba tertuju ke Dolores. Mendadak Dolores dipanggil ke kantor untuk diinterogasi oleh Bernard sebab Bernard merasa ada yang berbeda dari wanita cantik tersebut. Setelah puas memberikan sejumlah pertanyaan, Bernard menghapus sesi ini dan mengembalikan Dolores ke lapangan. Pada saat makan malam, pria tua yang tadi ditolong Will menghampirinya dan mengajak ikut mencari harta karun. Logan yang juga ada di sana merasa tidak senang jam makannya diganggu. Lawrence dibawa ke depan rumahnya. Tujuan MIB masih sama, yaitu mencari lokasi labirin. Lawrence mengaku sama sekali tidak mengetahui labirin yang dimaksud oleh MIB. Untuk membuat Lawrence mengaku saudaranya ditembak oleh MIB. Tak lama setelah itu, tetangga Lawrence datang dan berencana menghentikan aksi MIB. Hasilnya, mereka semua dibuat tewas. Insiden kali ini dapat perhatian khusus dari manajemen kantor, menyebut MIB sebagai tukang kacau. Guest already took out an entire posse. Gotta be moving. Tindak kejahatan yang dilakukan MIB tidak sampai di situ saja. Dia menarik istri Lawrence, mengajaknya berdansa, kemudian setelah itu baru dihabisi. That's when you're most real. Putri Lawrence yang menyaksikan perbuatan tersebut merasa tidak tahan dan membocorkan letak labirin yang dicari MIB. Sekarang, barulah MIB pergi mencari tempat tersebut dan tetap membawa serta Lawrence bersamanya. Lihatlah bagaimana kesaktian Dr. Ford berikut ini. Pria parubaya tersebut mendatangi wahana ciptaannya dan bertemu dengan tamu seorang bocah lelaki. Mereka berdiri di atas bukit sambil memperhatikan padang tandus yang luas. "Apakah kau mendengar suara lonceng gereja?" tanya Ford ke bocah tersebut. "Tidak," jawab si bocah. Kemudian Ford menggerakkan jarinya seperti orang yang sedang menyetel volume radio. Tiba-tiba suara lonceng pun terdengar. Tidak hanya itu, seekor ular derik yang hendak mendekati mereka mendadak mematuhi instruksi Ford. Kemudian yang terakhir, ketika si bocah disuruh meninggalkan tempat ini, dia langsung pergi seperti terhipnotis. Padahal sebelumnya bocah tersebut mengatakan masih ingin berada di sini. Malam harinya, Teddy yang sedang berada di bar mengajak Maeve bersulang. Tiba-tiba salah seorang pengunjung lainnya merasa cemburu lalu menembak Teddy hingga tewas. Dan untuk kesekian kalinya, Teddy pun harus mati. Pulang ke rumah, Maeve langsung bersiap-siap untuk istirahat. Dalam tidurnya, wanita yang berprofesi sebagai mucikari tersebut mengalami sebuah mimpi tentang masa lalu. Terjaga dari tidurnya, Maeve mendapati diri sedang berada di ruang medis kantor. Petugas sedang merawat luka yang ada di perut wanita tersebut. Tiba-tiba Maeve bangkit gara-gara petugas medis lupa membiusnya. Maeve jalan menyusuri ruang kantor hingga sampai ke sebuah tempat. Di sini banyak sekali hos yang sedang dibedah. Petugas yang berhasil menemukan Maeve langsung menyuntikkan bius ke tubuh wanita berambut keriting tersebut.
Lee Sizemore sedang memperkenalkan beberapa karakter dan cerita baru yang akan disuguhkan di wahana Westworld. Harapannya, kisah kali ini bisa memberikan sensasi yang berbeda bagi semua pengunjung. Mendengar penjelasan tersebut, Ford interupsi. Dia tidak setuju dengan segudang rencana yang sudah disiapkan oleh Lee. Kemudian, adegan berpindah ke arena wahana. Tampak Ford mengajak serta Bernard ke tempat ini dan membocorkan clue ide cerita baru. Tanpa banyak penjelasan, Ford hanya menunjukkan atap sebuah gereja. Apakah Ford ingin memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan minta disembah? Kita tunggu saja. Pagi yang cerah, namun jiwa terselimuti rasa heran sekaligus penasaran. Begitulah yang dirasakan oleh Will. Tidak sengaja dia melewati sebuah kedai dan kebetulan ada seorang buronan yang baru saja ditangkap. Mendadak, Will langsung dianggap sebagai pahlawan oleh warga. Kok bisa? Setelah kejadian barusan, Logan datang menghampiri Will untuk memastikan kalau temannya tersebut baik-baik saja. Perlu diketahui, para tamu di Westworld tidak bisa mati, tidak ada satupun senjata milik host yang bisa membunuh mereka. Setelah itu, Logan dan Will lanjut pergi bersenang-senang. Hari yang sama, namun di tempat yang berbeda, Teddy bersama teman barunya memanggil buronan bersama Samuel. Mereka duel ketangkasan senjata dan hasilnya Is he dead? jasad Sam diikat di depan bar. Lalu Teddy masuk ke dalam dan bertemu dengan Maeve. Begitu Maeve menatap Ted, dia langsung teringat sebuah kejadian. Di dalam bar, Teddy melihat Dolores. Dia keluar dan langsung menghampiri primadona Westworld tersebut. Seperti biasa, ingatan mereka berdua masih belum lekang. Ted mengajak Dolores ke tempat favorit mereka. Dalam dialognya, Dolores menyampaikan kepada Teddy bahwa ada tempat lain di luar Westworld yang jauh lebih indah. Dolores ingin pergi ke sana bersama Teddy, akan tetapi menurut Ted, saat ini waktunya belum tepat untuk pergi ke tempat yang dimaksud. Sepertinya skenario terbaru belum diupdate. Akhir kisah asmara antara Teddy dan Dolores masih sama. Suara tembakan di rumah Dolores, kemudian Teddy pergi memeriksa dan mati di sana. Pahlawan hanya mati satu kali, sedangkan kau sudah ribuan kali. Apa yang menginspirasimu, bro? Tanya Ford kepada Teddy. Kemudian Teddy pun menjelaskan bahwa motivasinya adalah melindungi Dolores. Bahkan tidak hanya itu, dia dan wanita cantik tersebut berencana membangun kehidupan baru bersama selamanya sampai maut memisahkan. Tidak, bukan itu tugasmu di Westworld. Kau hanya perlu memastikan Dolores berada di sana sampai para tamu menemukannya, timpal Ford. Lebih lanjut, Ford coba merecall ingatan Teddy tentang penjahat kelas kakap bernama Wyatt. Kemudian Teddy menjelaskan singkat tentang catatan kriminal yang pernah dilakukan Wyatt. Baru saja diperbaiki, Teddy kembali buat ulah lagi. Kali ini Teddy menyelamatkan Dolores dari tangan host cabul yang coba menyentuhnya. Beruntung aksi kali ini tidak sampai terjadi kontak senjata. Para bandit langsung meninggalkan lokasi dengan sendirinya. Teddy mengajak Dolores ke sebuah tempat untuk dilatih cara menggunakan senjata. Lagi-lagi kejadian ganjil tampak pada adegan ini. Jari Dolores kaku ketika dia mencoba menarik trigger senjata. Tiba-tiba sekelompok orang datang dan mengabarkan tentang Wyatt. Teddy ikut bersama mereka dan untuk kesekian kalinya dia harus berpisah dengan Dolores. Di perjalanan, rombongan Teddy menemukan satu mayat yang terikat di pohon. Ketika diperiksa, I draw their fire. Lead them up. Bernard memanggil Ford untuk bicara empat mata. Jadi, belum lama ini ada dua host yang menyebut nama Arnold. Bernard bingung siapakah Arnold yang mereka maksud.
Hal inilah yang membuatnya ingin menemui Ford, kemudian dokter jenius tersebut pun menjelaskan. Dulu, Ford punya seorang rekan bernama Arnold. Setelah 3 tahun bekerja sama, akhirnya Westworld berhasil meluncurkan host pertama mereka dengan kondisi fisik yang sempurna. Akan tetapi Arnold tidak puas dengan karya tersebut. Ia ingin membuat host tidak hanya memiliki tampilan yang baik, tapi juga perasaan dan daya pikir yang sempurna. Hingga pada suatu hari Arnold tewas di Westworld karena dia terlalu menaruh harapan besar kepada host ciptaannya. Meski tidak dijelaskan secara rinci, namun sepertinya Arnold tewas akibat perbuatan host. Selanjutnya, Ford dengan tegas mengingatkan kepada Bernard agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ingat, mereka semua bukanlah manusia, pungkas Dr. Ford. Berhubung di wahana ada salah seorang host terjebak di bebatuan bukit, Ashley dan rekannya diterjunkan ke lapangan. Setelah melakukan penelusuran dari pagi hingga malam hari, akhirnya mereka berhasil menemukan host tersebut. Teddy dan kelompoknya mendatangi tempat persembunyian Wyatt dan pasukannya. Teman baru Teddy tidak sengaja menyentuh jebakan dan kontak senjata pun terjadi. Now, go! I'll hold him off as long as I can. Come on, damn it! Di malam yang sama, setelah dari kota, Dolores pulang ke rumah dan melewati skenario yang hampir mirip seperti sebelumnya. Cuman bedanya, kali ini tidak ada Teddy yang menemaninya. Sampai di depan rumah, Dolores langsung disekap oleh bandit. Kemudian dia melihat wajah Peter seperti berubah-ubah. Selanjutnya, Dolores ditangkap, dimasukkan ke lumbung dan akan disiksa. Beruntung kali ini jari Dolores tidak kaku, sehingga dia berhasil menembak penjahat tersebut dan keluar dari lumbung. Salah seorang penjahat melepas tembakan ke arah Dolores. Namun anehnya, perut wanita cantik ini tidak luka sama sekali. Dolores langsung melarikan diri dari tempat ini. Ashley turun ke bawah untuk mengakhiri kehidupan host yang terjebak di bebatuan. Entah error atau host lupa dinonaktifkan, ketika Ashley menggorok leher host tersebut, tiba-tiba robot canggih ini bangkit dan naik ke atas untuk menyerang Elsie. Get the fuck away! Dolores curhat kepada Bernard tentang semua yang dirasakannya selama ini. Bernard hanya mendengar dan tidak bisa membantu banyak, namun ada satu solusi penting yang diberikan. Ada permainan labirin. Temukan itu, maka kau bisa keluar dari Westworld, katanya. Maeve sedang ngobrol santai bersama Clementine di bar. Tiba-tiba dia melihat darah keluar dari mata rekannya tersebut. Seketika Maeve terlempar pada sebuah kenangan lama. What's the holdup? We need that one on the gun. I've got another bullet fragment to remove. Patch her and get her on the gun. Will, Logan, dan satu orang rekan mereka berencana melanjutkan perburuan. Perlu diketahui, yang dimaksud perburuan di Westworld sama halnya seperti misi dalam video game. Will mengajak Logan untuk mengantar Dolores pulang terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan misi. Logan menolak ajakan tersebut sebab baginya Dolores hanya sebuah robot biasa dan tidak perlu terlalu diperhatikan. Men in Black dan Lawrence secara kebetulan bertemu dengan sekelompok host yang sedang bertualang. MIB menawarkan diri untuk bergabung dengan mereka. Wanita pimpinan kelompok tersebut menolak dengan alasan slot anggota sudah penuh. Kemudian, Seems like you got a couple positions open.
Singkat cerita, malam harinya MIB dan wanita bertato ular istirahat di tengah hutan. Menurut informasi dari Lawrence, wanita bertato ular tersebut punya misi menyerang tenda pasukan kavaleri dan melepaskan seorang rekannya dari penjara. MIB langsung menghampirinya dan mengajak bekerja sama. Jika MIB membantu mereka, maka mereka harus membantunya mencari labirin. Selama ini MIB tahu kalau permainan Westworld dibangun oleh Arnold. Semua pihak bebas melakukan apapun di sini dan tidak akan pernah merasakan mati. Tapi ironisnya, Arnold melanggar sendiri peraturan yang telah dibuat sehingga dia harus mati di tempat ini. Fokus MIB bukan di hal tersebut, melainkan sebuah permainan yang ditinggalkan Arnold sebelum mati, yaitu The Maze atau labirin. Singkat cerita, begitu pagi tiba, MIB menyerahkan diri dan Lawrence ke sheriff agar dirinya dibawa ke penjara. Sebagai informasi, Lawrence merupakan salah satu penjahat yang paling dicari dan hari ini dia akan dihukum mati. Begitu sampai di penjara, MIB bertemu dengan rekan wanita bertato ular bernama Hector. MIB tidak mau banyak basa-basi, dia langsung meledakkan lubang kunci tahanan menggunakan cerutu miliknya yang sudah dimasukkan dinamit. Diketahui bahwa cerutu tersebut juga sempat dibagikan kepada seorang petugas sebelum MIB masuk tahanan. Inilah. Mari kita pantau sejenak petualangan Dolores dan Will. Saat ini wanita cantik tersebut masih ikut bersama Will dan Logan. Mereka semua sudah berada di area target misi kali ini. Slim, begitulah nama target Will dan kawan-kawan. Logan yang sudah tidak sabar dengan keseruan ini, maju paling depan dan Slap leather cocksuckers. setelah berhasil melakukan aksinya, Logan CS kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa Slim sebagai sandera. Menurut pengakuan, Slim punya atasan yang paling disegani di daerah ini bernama El Lazo. Mendapat informasi tersebut, Logan mulai berpikir licik. Dia tidak rela hadiah misi dibagi 3. Alhasil, Logan menembak rekannya dan hanya menyisakan Will. Setelah membebaskan Hector, MIB mencari informasi tentang asal-usul tato ular yang ada di tubuh si wanita pimpinan kelompok. Bagi MIB, informasi tersebut sangatlah penting karena bisa membuatnya semakin dekat menuju labirin. Setelah diceritakan, ada satu nama yang menyimpan jawaban dari semua pertanyaan MIB tentang labirin. Dia adalah Wyatt. Lantas, bagaimana cara menemukan Wyatt? Gampang. MIB akan menggunakan bantuan Teddy sebagai pelacak. Singkat cerita, sekarang MIB dan Lawrence sudah berhasil menemukan Teddy. Hector tiba di kota, kemudian menjalankan skenario merampok berangkas bar tempat Maeve bekerja. Tapi kali ini agak sedikit beda. Maeve mengajak Hector ke kamar lalu dibujuk supaya mau menusukkan pisau ke perutnya. Meski tidak diungkap kepada Hector, namun tujuan Maeve adalah supaya dirinya dibawa ke kantor dan diperbaiki. Saat ini Maeve sedang diselimuti rasa penasaran tentang pengalaman masa lalunya dan semua jawaban tersebut ada di kantor. I want to talk. Cut these guys off, jam their weapons, send in the cavalry.
MIB melepas Teddy dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Sekarang MIB sadar pertemuannya bersama Lawrence hanya untuk membawanya kembali bertemu Teddy. MIB sudah tidak lagi membutuhkan jasa Lawrence. Will, Logan, dan Dolores tiba di Peraya, sebuah desa kecil yang berisi orang-orang buangan. Tujuan mereka ke tempat ini adalah untuk mencari El Lazo. Malam harinya, Dolores kembali dihantui sebuah kenangan lama. Pagi harinya, Will dan kawan-kawan bertemu dengan El Lazo. Lantas, mengapa wajah El Lazo sama seperti Lawrence? Apakah Lawrence adalah El Lazo? Jawabannya akan dibuat khusus pada akhir alur cerita ini. Lanjut, setelah mereka berkenalan, sebagai tanda ucapan terima kasih, El Lazo mengajak Logan CS ikut dalam misi pencurian. Tanpa pikir panjang, Logan pun setuju. Ringkas cerita, Dolores diberikan pakaian baru. Kemudian dia dan teman-teman siap merampok nitrogen cair. Kabar dukanya, dalam aksi kali ini Slim harus tewas tertembak. Di kantor ada sedikit masalah. Elsie menemukan alat pelacak di dalam tubuh host yang terjebak di bebatuan tempo hari. Penemuan ini langsung disampaikan kepada Bernard. Lantas, siapa kira-kira yang berani memasukkan alat pelacak tersebut ke dalam tubuh host? Malam harinya di markas El Lazo, mereka semua disuguhkan hiburan karena telah berhasil menjalankan misi. Terjadi selisih paham antara Will dan Logan karena terbentur suatu perbedaan yang krusial. Will menganggap sikap Logan terlalu liar selama berada di Westworld, berbeda dengan Will yang masih menjunjung tinggi norma sosial meskipun hidup di tengah para host. El Lazo sangatlah licik, dia mengganti isi nitrogen dengan cairan lain untuk menipu klien. Tak lama setelah itu, klien pun berhasil mengetahui kecurangan tersebut. Dolores yang mendapat firasat buruk segera mengajak Will pergi dari sini. Nasib sial dialami Logan. Pria sadis tersebut ditangkap oleh klien dan Will enggan menolongnya. Pendek kisah, setelah menembak beberapa anak buah klien, Will dan Dolores naik ke kereta. Di sana mereka bertemu dengan El Lazo yang sudah lebih dulu melarikan diri. Akhirnya karena tidak ada pilihan, mereka pun berdamai. Pull that trigger. It's okay. Give me your gun, El Lazo. Now that we're all friends. Di sebuah bar, Will dan Teddy bertemu dengan Ford. Sebagai tamu selama kurang lebih 30 tahun di Westworld, jelas Ford dan Will sudah saling kenal. Tidak hanya itu, Ford juga mengetahui kalau Will sedang mencari labirin. Rencananya, Will ingin menginterogasi Ford sambil menodongkan pisau, tapi semua itu gagal dilakukannya karena Ford menggerakkan Teddy untuk mencegah aksi Will. I'll open you up. Tak lama kemudian, mereka pun berpisah. Di kantor, seorang staf bernama Felix sedang mencoba mengeksplorasi kemampuannya. Dia menghidupkan seekor burung menggunakan gadget canggih milik kantor. Sekarang kita akan membahas soal alat pelacak yang ditemukan oleh Elsie. Bernard mengusut penemuan tersebut mulai dari ruangan rahasia yang ada di kantor. Perlu diketahui, alat pelacak tersebut ditemukan pada host versi lama. Setibanya di ruang rahasia, dia langsung membuka file yang ada di komputer dan menemukan sebuah tempat terpencil di wahana atau biasa disebut Westworld Park.
Ada yang menarik pada adegan dialog antara Maeve dan Felix. Jadi, para host versi terbaru ini punya kecerdasan otak lebih tinggi daripada manusia, namun sayangnya host-host tersebut hidup di bawah kendali para staf di kantor. Selain itu, Maeve mulai mengakrabkan diri dengan Felix. Sepertinya Mami Westworld Park tersebut punya rencana terselubung. Di satu sisi, Maeve mulai penasaran bagaimana cara membedakan manusia dengan host. Dia meminta kepada Felix untuk mengajaknya melihat lantai atas gedung kantor. Kembali ke ruang medis dan Maeve semakin bertambah bingung dengan apa yang ia saksikan barusan. Kemudian Felix menjelaskan kalau isi tayangan tersebut benar adanya dan pernah dialami oleh Maeve. Namun karena kenangannya sering dihapus, Maeve jadi lupa dan hanya sedikit yang diingat. Tiba-tiba salah seorang rekan, Sylvester, masuk dan memergoki Felix sedang kompromi dengan Maeve. Hal tersebut dilarang keras oleh perusahaan dan Sil berencana melaporkan kepada atasan. Maeve yang tidak terima langsung mengancam Sil dengan pisau bedah. Or I could gut you like a trout. Petualangan Teddy dan Men in Black menuju ke markas Wyatt mendapat hambatan karena sekelompok prajurit memblokade akses jalan. Muncul ide di kepala MIB. Dia melumpuhkan 2 prajurit yang sedang berpatroli, lalu mengambil seragam mereka dan menyamar sebagai anggota. Setelah semuanya berhasil, sialnya ada prajurit lain yang mengenali Teddy dan aksi saling tembak pun terjadi. Bernard mendatangi titik lokasi yang dilacak belum lama ini. Lokasi tersebut berada di Westworld Park, di rumah seorang pria tua yang tinggal bersama keluarganya. Ketika Bernard hendak disakiti oleh si pemilik rumah, Ford muncul dan menghentikan aksi tersebut. Ford menjelaskan orang-orang yang ada di sini bukanlah pengunjung, melainkan host versi pertama. Mereka adalah satu-satunya warisan kenangan yang ditinggalkan oleh mendiang Bernard. Selama ini, Ford sendiri yang merawat aset tersebut dan tidak akan menghancurkannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ted dan MIB saat ini ditahan di pos. Ternyata dalam cerita kehidupan sebelumnya, Teddy adalah seorang pembunuh. Setelah diingatkan, barulah Teddy paham. Semangat dan emosinya tiba-tiba bergejolak ketika dadanya akan dicap tato besi panas. Teddy ngamuk dan menghabisi semua prajurit. Bernard dan Elsie masih sibuk mencari dalang utama alat pelacak. Kali ini giliran Elsie yang pergi mencari clue. Bukan di park, melainkan di office. Setibanya di sana, Elsie langsung membuka komputer dan menemukan dalang utama di balik semua ini. Bernard mendatangi rumah Teresa karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Tiba-tiba ponselnya berdering, tanda panggilan dari Elsie. Begitu diangkat, Elsie langsung mengabarkan kalau Teresa adalah pelaku utama di balik pemasangan alat pelacak di tubuh host. Di ruang medis, Maeve memeriksa tingkat intelijensi dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang dianggap minus, maka dari itu profesinya di Westworld hanya sebagai induk semang. Maeve meminta kepada Sil untuk menambah tingkat kecerdasannya semaksimal mungkin. Hal ini sebenarnya sulit, namun tetap bisa dilakukan. Tapi untuk apa Maeve mengajukan permintaan tersebut? Sampai di kantor, Bernard langsung menghubungi Elsie untuk membahas lebih lanjut obrolan mereka di telepon barusan. Menurut informasi terkini, selain ada nama Teresa, ada juga nama Arnold dalam kasus alat pelacak di tubuh host. Tidak lama setelah obrolannya dengan Bernard selesai, ada orang yang mendatangi tempat Elsie berada dan... Hello?
Will dan Dolores masih berada di kereta bersama Elazo. Will sudah berdamai dengan Elazo, tapi tidak dengan Dolores. Hati wanita cantik tersebut masih diselimuti dendam karena dijebak Elazo. Saat ini, kereta yang mereka tumpangi melewati wilayah Ghost Nation, tempat tinggal suku paling ganas di Westworld. Elazo menekankan cara paling aman melewati area ini adalah menggunakan kereta, jadi jangan coba-coba turun jika ingin selamat. Bernard dapat kabar soal hilangnya Elsie. Menurut keterangan, wanita tersebut sedang cuti per hari ini karena penasaran. Bernard coba melacak keberadaan Elsie dan hasilnya pun nihil. Maeve bangun dari tidurnya. Sebagai informasi, ketika para host dibawa ke kantor, mereka merasakan momen tersebut seperti sebuah mimpi. Maeve pergi ke bar dan bicara dengan Clementine. Tiba-tiba semua host berhenti bergerak, tapi tidak dengan Maeve. Petugas kantor masuk ke dalam bar dan membawa Clementine keluar. Kira-kira mau diapakan wanita tersebut? Sekarang sudah waktunya kita berkenalan dengan Charlotte Hale, direktur wanita dari perusahaan yang mendanai proyek Westworld. Hale memanggil Ford dan Bernard ke ruang uji untuk menyampaikan kerusakan sistem pada host Clementine. Teresa juga ada di ruangan tersebut ikut menjelaskan. Host tunasusila ini sudah kelewat canggih dalam merespons perilaku manusia. Sebagai contoh, mereka pun membuat simulasi. Satu tamu datang, lalu memukuli Clementine. Setelah itu, memori Clementine direstart ulang, namun wanita cantik tersebut tetap menyimpan kenangan sebelumnya sebagai dendam dan kemudian membalasnya. Ashley masuk ke dalam ruangan, lalu memberikan instruksi kepada Clementine, namun tidak direspon. Ashley pun terpaksa menembaknya. Atas kegagalan sistem tersebut, Charlotte langsung memecat Bernard selaku penanggung jawab. Perlu diketahui, Bernard dan Ford berada di pihak peneliti, sedangkan Charlotte dan Teresa bagian dari perusahaan pengawas. Bukan tidak mungkin, jika kegagalan sistem terus berlanjut, Ford juga bisa disingkirkan dari proyek Westworld. Pagi tiba, Will terjaga dari tidurnya, sementara Dolores sudah bangun lebih awal dan sedang menuangkan inspirasinya di atas kanvas. Tiba-tiba, kereta rem mendadak karena ada tumpukan batu menghalangi jalur. Semua itu terjadi karena ulah kelompok Confederados. Mereka ingin membajak isi kereta beserta para penumpangnya. Akhirnya setelah lama dinanti, Dolores tiba di tempat yang dia impikan. Waktunya bagi Dolores dan Will mengucapkan selamat tinggal kepada Elazo. Sebelum pergi, Lazo mengingatkan agar berhati-hati karena wilayah yang ingin didatangi oleh Dolores tersebut tidak bertuan. Tidak ada satu orang pun yang pernah ke sana. Maeve sengaja mati dan sekarang ini adalah kematian yang kesekian kalinya. Tujuan Maeve kali ini sedikit berbeda. Dia ingin mengetahui apa yang dilakukan staf kantor terhadap Clementine. Maeve memaksa Felix dan mencari Clem dan membawanya ke sana. Begitu sampai, Maeve tak kuasa menahan ekspresi sedihnya saat melihat Clementine dimusnahkan.
Menarik, akhirnya Bernard dapat jawaban dari kesalahan sistem host. Dia mendatangi Teresa dan mereka bicara empat mata soal perihal yang sangat penting. Jadi, kesalahan sistem host bukan karena kegagalan Bernard dalam menjalankan tugas, melainkan karena kematian. Setiap host yang mati, mereka akan direstart ulang. Pengulangan tersebutlah yang membuat sifat host berubah. Artinya, semakin sering host mati dan dihidupkan kembali, semakin besar perubahan perilaku mereka. Dari yang awalnya baik, tiba-tiba berubah jadi jahat. Akhirnya terjawab sudah misteri dari semua permintaan Maeve. Dia ingin keluar dari tempat ini. Hal tersebut disampaikan kepada Felix dan Sylvester. Meski sudah diingatkan bahwa tindakan tersebut sama saja seperti cari mati, Maeve tidak peduli. Pokoknya segera mungkin dia harus keluar dari Westworld. Jika kau tidak membantuku, aku akan membunuhmu, ucap Maeve kepada Sil. Bernard dan Teresa pergi ke sebuah tempat rahasia. Dalam perjalanan mereka, kedua orang ini sempat membahas soal dewan atau para petinggi perusahaan yang mendanai Westworld. Sudah sejak lama para dewan memanjakan Ford, dan sebenarnya mereka bisa saja mencabut wewenang dokter jenius tersebut. Namun yang menjadi penghalang, para dewan khawatir Ford akan merusak semua aset yang telah dibangun. Selain itu, ada rumor yang menyebutkan kalau Ford sedang menyimpan aset dan membangun tempat baru selain di Westworld. Keluar dari lift, Bernard dan Teresa sampai ke rumah tempat di mana Ford menyimpan host versi pertama karya Arnold. Masuk ke dalam tempatnya di ruang bawah tanah, rupanya diam-diam Ford sedang membangun pabrik host di luar kantor. Teresa menemukan beberapa gambar kerja, mulai dari perwarupa Dolores sampai host yang wajahnya mirip dengan Bernard. Tiba-tiba Ford muncul dan memergoki mereka. Yang paling mengejutkan adalah ternyata Bernard yang selama ini kita kenal bukanlah manusia, melainkan host. Ford pegang kendali penuh atas programmer Westworld tersebut. Bahkan tindakan membawa Teresa ke tempat ini juga atas perintahnya. Ford menegaskan dia tidak akan membiarkan para dewan mengambil alih Westworld karena wahana ini adalah hasil kerja kerasnya bersama mendiang Arnold. Setelah menyampaikan semuanya, Ford perintahkan Bernard menghabisi nyawa Teresa. Bernard menangis sedih ketika mengingat kembali perbuatannya menghilangkan nyawa Teresa. Tidak perlu sedih, aksimu barusan adalah perintahku dan bukan keinginanmu, kata Ford. Bernard kesal, kemudian dia mencoba menyerang Ford namun gagal. Semua kendali ada di tangan Ford. Selanjutnya Ford memerintahkan Bernard untuk menghilangkan barang bukti soal kematian Teresa. Relationship with Teresa. They draw unwanted with the fondness of a respected. Will dan Dolores tiba di hulu sungai. Mereka melihat banyak orang yang tewas. Di antara semua mayat, ada satu remaja yang masih hidup. Setelah diberi beberapa pertanyaan, ternyata orang ini adalah anak buah Logan yang sengaja diutus untuk mencari Will dan Dolores. Meski demikian, Dolores merasa tidak tega melihat kondisi remaja tersebut yang kehausan. Dolores mengambil air di sungai, lalu pikirannya kembali merasakan visi yang aneh. Tidak lama setelah itu, remaja tersebut tewas. Come find me. Ngelunjak mungkin bahasa yang tepat untuk menggambarkan perilaku Maeve. Setelah berbagai macam permintaannya dikabulkan Felix dan Sil, sekarang sikapnya menjadi semena-mena. Sil mengajak Felix bicara empat mata di luar ruangan dan rencananya dia ingin menonaktifkan Maeve untuk selama-lamanya agar tidak membahayakan banyak pihak. MIB dan Teddy sudah masuk ke wilayah kekuasaan Wyatt. Banyak mayat yang tergeletak di tempat ini. Di antara semua jasad, ada satu wanita yang masih hidup. Kebetulan Will kenal dengan wanita tersebut. Menurut pengakuan si wanita, dia dan rombongan dibantai oleh Wyatt dan pasukan. Tiba-tiba salah seorang anak buah Wyatt muncul dan menyerang mereka. Actually, I did remember something. Sil mulai merealisasikan rencananya. Dia memerintahkan Felix untuk menonaktifkan Maeve, namun apa yang terjadi? Host senior itu tidak bisa mati dan malah justru menyerang Sylvester. Sekarang, giliran Maeve yang merencanakan sesuatu. Dia akan mengumpulkan pasukan host dan kabur dari Westworld.
Just wait till I'm back up. Kembali ke park dan adegan perampokan kembali terulang. Kali ini Maeve memuluskan rencana Hector. Tujuannya Maeve akan mengajak Hector dan pasukannya untuk keluar dari Westworld. Selain itu, ada momen yang cukup menarik. Dengan kecerdasan barunya, Maeve bisa mengendalikan sejumlah host hanya dengan menggunakan pikiran. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Ford kepada robot-robotnya. The marshals decided to practice their quick draws. Di ruang kerja, Ford bersiap menghapus kenangan Bernard tentang kematian Teresa. Sebelum dihapus, Ford sedikit menjelaskan tentang para host ciptaannya. Mereka semua sengaja dimasukkan sebuah kenangan yang emosional supaya perasaannya menjadi peka sekaligus belajar dari pengalaman. Namun, jika kenangan tersebut sudah terlalu dalam, maka terpaksa harus dihapus. Seperti kasus Bernard saat ini. Manusia yang hidup tanpa kenangan sama saja hidup tanpa motivasi. Metode tersebutlah yang digunakan Ford untuk robot-robot ciptaannya agar tampak sempurna. Troubling memories. Otherwise, Agar tidak bingung, saksikan adegan berikut ini. Will dan Dolores tiba di sebuah hamparan kosong yang tanpa bangunan dan penghuni. Menurut Dolores, disinilah tempat pertama kali dia tinggal. Mendadak ingatannya terlempar ke masa lalu, di mana para host generasi pertama sedang berdansa dan terlihat sangat kaku. Dalam ingatan tersebut, Dolores menodongkan pistol ke kepalanya dan terkoneksi pada kehidupan sekarang. Untungnya, Will langsung mencegah aksi tersebut. Setelah dipahami lebih dalam, kondisi kota pertama tempat Dolores ditugaskan sebagai host saat ini sudah tinggal kenangan dan hanya menyisakan sebuah atap gereja. This is what Arnold wants. Whoever Arnold is, he's not here now. Malam harinya, nasib sial dialami Will dan Dolores. Mereka bertemu dengan Logan dan pasukannya. Maybe they can take us back. Hal sepertinya punya rencana besar untuk menghentikan Ford. Dia mengajak Lee ke gudang pensiunan host, kemudian diperintahkan untuk mengunduh data Peter selama 35 tahun ke belakang. Tidak hanya itu, Charlotte Hale juga menyuruh Lee menugaskan Peter kembali ke Westworld dengan cerita yang baru. Malam hari di Westworld, Teddy, MIB, dan seorang wanita sedang bermalam di dekat area perbukitan sambil menunggu pagi. Teddy mengungkapkan alasannya melumpuhkan Men in Black. Itu semua dilakukan karena dirinya terkenang kejadian MIB menyeret wanita yang dicintainya, yakni Dolores. Karena selama ini Teddy menganggap MIB sebagai sosok yang kejam, akhirnya pria berkostum serba hitam tersebut menceritakan tentang kisah masa lalu. Dulu, MIB adalah seorang pria yang baik dan bahagia. Dia memiliki istri cantik dan satu putri yang sempurna. Tepat pada tahun lalu, MIB menemukan istrinya tewas di kamar mandi. Dia mengira sang istri tewas karena salah minum pil hingga menyebabkan keracunan. Namun semua itu keliru. Faktanya, menurut keterangan dari sang putri, istri MIB mengakhiri segalanya karena muak dengan sikap suaminya. Pendek kisah, MIB datang kembali ke Westworld dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya di balik semua sikap baik yang ditampilkan selama ini. Perlu diketahui, wahana Westworld memang dibuat untuk itu. Tamu yang masuk ke tempat ini bebas melakukan apapun dan menunjukkan sisi gelap mereka yang sebenarnya tanpa rasa takut. Pertama kali Men in Black menginjakkan kakinya kembali ke Westworld, dia langsung menghabisi Maeve dan putrinya. Tujuannya untuk sekedar mengetahui bagaimana perasaannya setelah melakukan tindakan tersebut. Ajaibnya, setelah ditancapkan pisau, Maeve tidak langsung mati. Wanita tersebut pergi ke labirin. Disitulah pertama kali MIB melihat pola labirin. Truly alive, if only for a moment. And that was when the maze revealed itself to me.
Lalu apa hubungan cerita ini dengan labirin sialan itu? Tanya Teddy. MIB menjawab, siapapun yang menemukan labirin, dia tidak akan bisa mati dan mengalami luka meskipun berada di luar area yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, diduga kuat contohnya seperti sekarang, MIB berada di luar wilayah yang telah ditentukan oleh perusahaan. MIB tidak bisa berkutik ketika dilumpuhkan oleh Teddy. Lain halnya jika dia sudah berhasil menemukan labirin, tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Di malam yang sama, persis ketika MIB menceritakan kisah masa lalunya, Maeve tiba-tiba teringat pada momen kematian putrinya. Dia melihat sosok Clementine versi terbaru menyerupai MIB, tanpa sadar Maeve langsung menyayat leher Clem hingga tewas. Pulang ke rumah, Maeve teringat momen pada saat tragedi kematian putrinya baru saja terjadi. Ford dan Bernard sebenarnya sudah menghapus kenangan tersebut, namun sayangnya belum hilang sepenuhnya. Tak lama kemudian, petugas dari kantor datang menjemput Maeve. Kembali ke MIB, lebih lanjut pria yang terkenal kejam tersebut menyampaikan saat ini hal yang terpenting adalah menemukan labirin, bukan yang lain. Wanita yang sebelumnya ditolong oleh Teddy bangun dan menyuruhnya untuk menembak MIB. Mungkin MIB dianggap sebagai sosok yang memberikan pengaruh buruk, maka dari itu harus dihabisi. I can't. We haven't got much left. Tidak lama kemudian, wanita tersebut menancapkan anak panah ke dada Teddy sambil berkata, "Kau pergi sudah cukup lama, saatnya kembali ke kelompok. Wyatt membutuhkanmu." Tiba-tiba area ini dipenuhi oleh pasukan Wyatt. Di ruang medis kantor, Bernard menginterogasi Maeve, menanyakan alasannya menghabisi nyawa Clementine. Alasan yang diucap oleh Maeve 100% bohong. Kemudian Bernard menemukan keanehan pada data Maeve. Dia sudah mengetahui soal kecerdasan Maeve yang meningkat, serta perubahan aneh lainnya. Begitu akan diusut, Maeve melarang Bernard melakukan hal tersebut. Will dan Dolores saat ini ditahan oleh Logan di markasnya. Semua ucapan Will tentang kesan terhadap Dolores dibantah keras oleh Logan. Bahkan, sahabat yang tidak punya belas kasih tersebut berniat menyiksa Dolores di hadapan Will. Bernard menemui Ford, meminta semua ingatannya dikembalikan. Ford tidak serta-merta nurut, akan tetapi Bernard telah berhasil meretas Clementine dan mengancam dokter jenius tersebut dengan pistol. Akhirnya Ford mau melakukan, pas ingatan Bernard dibuka, programmer Westworld ini kembali teringat dengan momen kehidupannya bersama sang putra. Selain itu, ternyata yang membunuh Elsie adalah Bernard sendiri, bukan orang lain. Aku sudah bilang, mengingat kembali kenangan lama hanya akan membuatmu trauma. Sekarang, mari fokus dengan skenario terbaru di Westworld, ujar Ford. Di markas, Logan mulai melancarkan aksinya melecehkan Dolores di hadapan William. Dia ingin melihat seberapa dalam perasaan sahabatnya tersebut kepada Dolores. Setelah itu, Logan merobek perut Dolores untuk membuktikan kepada Will bahwa wanita yang dicintainya tersebut adalah seorang robot. Momen ini sekaligus menjawab rasa penasaran kita semua tentang Dolores, apakah dia host atau seorang manusia, dan jawabannya seperti yang kalian lihat sendiri, Dolores adalah manusia. There is beauty in this world. I'll find you. Remember. Maeve mendatangi tempat persembunyian Hector. Kebetulan pada momen ini anak buah Hector terlibat saling serang karena berebut harta di dalam brankas. Maeve mulai melancarkan aksinya, membujuk Hector agar mau jadi pengikutnya dan kabur dari Westworld. Semua anak buah Hector ditembak oleh Maeve. Kemudian Maeve dan Hector membiarkan diri mereka tewas di lahap api supaya dibawa ke kantor. Will pura-pura sadar kalau dirinya selama ini terbius paras cantik dan sikap Dolores kepadanya. Dia menyampaikan hal tersebut kepada Logan dan mulai sekarang keduanya resmi berdamai.
Wanita yang bersama Teddy dan MIB adalah salah satu anggota kelompok Wyatt. Menurut informasi darinya, saat ini Wyatt belum kembali. Selain itu, tempat yang sekarang mereka singgahi dulunya adalah kota lama yang dinamakan Escalante. Wanita tersebut juga mengingatkan Teddy dengan dua kisah lama. Pertama, Teddy sebagai pemberontak yang menjadi pengikut Wyatt. Kemudian setelah itu, Teddy sebagai warga yang menghabisi nyawa wanita ini. Dua kenangan tersebut pernah dialami oleh Teddy, hanya saja dia sudah lupa. Demi balas dendam, si wanita menusukkan pisau ke perut Teddy dan nanti ketika hidup lagi, dia berharap pria maco ini mau kembali menjadi pengikut Wyatt. Setelah menghabisi Teddy, si wanita menghampiri MIB dan berkata permainan labirin tidak cocok untuknya. Pagi tiba, Men in Black menemukan dirinya sendirian dalam kondisi terikat dengan sebuah jebakan. Tak lama setelah itu, Charlotte muncul dan mengabarkan situasi politik di kantor. Sejujurnya, MIB tidak begitu peduli soal mereka mau mengkudeta Ford atau tidak. Menurutnya, selama ini skenario buatan Ford tidak terlalu memuaskan. Lagi pula, Ford sudah menemukan permainannya sendiri di Westworld. Ashley dapat laporan kalau salah satu area di Westworld Park beberapa waktu ke belakang tidak ada aktivitas dari pegawai kantor. Entah kemana mereka semua. Sebagai petugas keamanan, Ashley pergi memeriksa rekannya yang bertugas di area tersebut. Setibanya di sana, dia bertemu dengan host yang berpenampilan seperti suku pedalaman. Ash coba memberi instruksi kepada mereka, namun tidak ditanggapi. Alhasil, entah bagaimana ceritanya, semua anak buah Logan tewas terkapar. Diduga kuat mereka terlalu banyak minum, lalu terlibat aksi saling serang. Tanpa pasukannya, sekarang Logan sudah tidak bisa berkutik. Will mendekatinya lalu mengancam, "Kau harus membantuku untuk menemukan Dolores." Ford dan Bernard masih berdialog, sementara itu Dolores kembali ke kota lama tempat pertama dia tinggal. Semua kenangan lama kembali ke ingatannya, mulai mendatangi gereja sampai masuk ke ruangan yang ada di kantor. Kembali ke Ford, secara garis besar, dokter jenius tersebut menjelaskan alasannya menciptakan Bernard. Di dalam kepala Bernard tertanam kejeniusan dan kenangan milik Arnold. Bentuk fisik mereka berdua pun sama persis. Hal tersebut dilakukan karena satu alasan, yakni Ford butuh partner. Singkat cerita, Bernard muak dan emosi mendengar semua penjelasan ini. Dia memerintahkan Clementine untuk menembak Ford, tapi gagal karena program Clem sudah lebih dulu di backup oleh Ford. Sekarang, giliran Ford yang memberi instruksi untuk menghabisi Bernard karena sudah dianggap tidak berguna. Baik, sekarang kita sampai pada segmen terakhir pada kisah ini, sekaligus penjelasan penting di balik semua misteri Westworld. Selama ini yang muncul di kepala dan penglihatan Dolores adalah campuran kenangan lama dan realita yang sebenarnya. Faktanya sekarang adalah Dolores berada di kota lama bersama MIB. Wanita cantik tersebut menggali tanah makam dan menemukan permainan labirin. Ingatannya kembali ke masa lalu ketika pertama kali Arnold memperkenalkan benda tersebut kepadanya. Kebebasan itu tidak ditemukan di luar, melainkan dari dalam, kata Arnold. Artinya, hidup bebas yang selama ini dicari oleh MIB dan Dolores bukanlah dalam arti yang sebenarnya, melainkan sebuah kiasan. MIB kesal bukan main. Ternyata labirin yang selama ini dicari dengan susah payah hanya sebuah mainan kecil dan nasihat murahan. Selanjutnya, MIB memaksa Dolores untuk memberitahu posisi Wyatt. Sepertinya bandit kelas kakap itu punya rahasia yang bisa memuaskan hasrat Men in Black. Di kantor, Maeve sudah membawa dua rekannya, Hector dan wanita bertato ular. Kecanggihan mereka sudah di luar batas host pada umumnya. Mereka menyerang petugas dan Maeve mulai menyusun rencana yang lebih gila. Tak lupa, Felix tetap diajak sebagai tour guide untuk kabur dari tempat ini. Act like it. Men in Black memukuli Dolores tanpa belas kasih. Meski begitu, Dolores yakin betul bahwa William pasti akan datang menyelamatkannya. Mendengar nama William, Men in Black hanya tersenyum tipis sambil menceritakan sebuah kisah. MIB kenal dengan Will. Pemuda tersebut sangat baik dan punya nurani. Suatu ketika, seperti yang kita saksikan dalam kisah ini, Will kehilangan Dolores. Dia terus mencari Dolores hampir ke semua tempat sambil membawa Logan bersamanya.
Sampai pada suatu ketika, Will sadar semua perasaan ini hanyalah fata morgana. Akhirnya dia pergi mencari petualangan baru yang lebih seru daripada mencari Dolores. Disinilah Will menunjukkan sisi gelapnya. Logan yang selama ini jadi sandera akhirnya dilepas. Sebelum pergi, Logan menyampaikan kalau pada akhirnya Will menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Selain itu, ada fakta yang menarik. Ternyata perusahaan yang mendanai Westworld adalah milik keluarga Logan. Meski sudah menemukan petualangan baru, hati Will tetap mencintai Dolores. Sampai pada suatu momen, Will akhirnya kembali bertemu dengan Dolores. Tapi sayang, Dolores sudah tidak mengenalinya dan sekarang jatuh cinta kepada pria lain, yaitu Teddy. Will kecewa dan berubah jadi semakin liar. Yang paling mengejutkan adalah ternyata Will adalah Man in Black. Ya, kisah Will yang selama ini kita lihat adalah kenangan Man in Black masa muda. Kekecewaan juga ikut dirasakan oleh Dolores. Dia tidak menyangka pangeran yang selama ini dianggap begitu mencintainya sudah berubah menjadi iblis yang super kejam. Program otak Dolores bekerja sama seperti Clementine. Semua kekerasan yang dilakukan oleh MIB dibalas sampai akhirnya Teddy datang menjemput. Do it. Maeve dan kawan-kawan masuk ke dalam ruang penyimpanan The Host. Sepertinya mereka akan menghidupkan semua host yang ada di sini. Tapi sebelum itu, Maeve harus menghidupkan Bernard terlebih dahulu. Ford datang menemui MIB. Pencipta host tersebut menegaskan permainan labirin bukanlah untuk para tamu, melainkan untuk semua host dalam mencapai kebebasan dan kesadaran tingkat tinggi. Lebih lanjut, setelah ini Ford berjanji akan membuat kisah lebih menarik lagi di Westworld. Sedikit membahas soal Wyatt, jadi karakter Wyatt belum dihidupkan lagi pada chapter kali ini. Sekarang sebaiknya kau ikut bergabung ke pesta yang sedang aku siapkan untuk nanti malam, kata Ford. Malam harinya, Teddy membawa Dolores ke pantai. Disinilah akhir dari kisah cinta mereka berdua. Dolores istirahat dengan damai dalam pelukan Ted. Begitu semuanya selesai, Ford muncul dan menutup cerita Westworld di hadapan semua tamu pengunjung. No, Dolores. Kantor Westworld berhasil dibajak oleh Maeve dan kawan-kawan. Para petugas dibantai satu persatu, sampai pada akhirnya hanya Maeve dan Felix yang keluar dari kantor. Everything you told me to get. Dolores diperbaiki langsung oleh Ford dan Bernard turut menyaksikan tindakan tersebut. Singkat saja, Ford memperkenalkan Bernard kepada Dolores karena selama ini wanita cantik tersebut mengira Bernard adalah Arnold. Selanjutnya, misteri kematian Arnold terungkap. Jadi, demi mengembangkan empati para host agar bisa bertahan hidup di Westworld, Arnold mengorbankan diri dengan cara menyuruh Dolores menembaknya. Dengan begitu, kematian Arnold akan jadi pemicu empati paling pertama yang dirasakan host. Jadi, sosok Arnold sebagai manusia tidak bisa dihidupkan lagi, berbeda dengan host yang bisa dihidupkan kapan saja. Alasannya, Arnold mulai berselisih paham dengan Ford, bahkan dia berubah pikiran untuk membuka wahana Westworld.
I'm sorry, Dolores. These violent delights. Sebelum mati, Arnold sudah memasukkan karakter Wyatt si penjahat berdarah dingin ke dalam tubuh Dolores. Jadi sederhananya, sisi gelap Dolores sebagai wanita manis adalah Wyatt. Maeve sudah mengganti pakaian dan bersiap untuk meninggalkan kantor Westworld. Namun, seketika dia sadar bahwa kehidupan dunia nyata bukanlah tempat yang baik untuknya. Selain itu, Lee menemukan ruang penyimpanan host sudah kosong melompong. Di Westworld, Ford sedang merayakan sekaligus meresmikan skenario terbaru yang lebih menarik. Tiba-tiba dari belakang, Dolores datang dan menembaknya. Sementara itu dari kejauhan, Man in Black melihat gerombolan host yang akan segera menyerang tempat ini. Apakah semua ini nyata ataukah hanya bagian dari skenario baru? Never died. So I hope you will enjoy this. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!